Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, 2 saksi diperiksa dalam sidang gugatan lift kaca di Kelingking Beach. Dikpora Bali dorong hapus dikotomi sekolah negeri dan swasta. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jegatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar kembali menggelar sidang gugatan PT Indonesia Kaisi Tourism Investment Development Group atau PT Bina Nusa Property terkait proyek pembangunan lift kaca di kawasan Kelingking Beach, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung pada Kamis 9 Juli 2026. Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi dari tergugat dan tambahan bukti surat dari para pihak. Sidang lanjutan yang digelar di ruang sidang utama PT UN Denpasar dihadiri kuasa hukum kedua belah pihak, yakni kuasa hukum dari pihak penggugat PT Indonesia Kaisi Tourism Investment Development Group, PT Bina Nusa Property, dan pihak kuasa hukum tergugat dalam hal ini Satpol PP Provinsi Bali. Persidangan kali ini menghadirkan 2 saksi dari tergugat, yakni Inengah Bagus Sugiarta selaku Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta saksi Kadek Sri Arini dari Dinas PUPR Bali. Saksi Inengah Bagus Sugiarto menjelaskan, pihaknya pertama kali menerima surat dari PT Indonesia Kaisi Tourism Property Investment Development Group pada tahun 2022 terkait permohonan pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan lift kaca. Setelah menerima permohonan tersebut, Dinas Kelautan melakukan overlay terhadap titik koordinat yang diajukan perusahaan. Dari hasil pemetaan awal, koordinat tersebut berada di wilayah daratan, sehingga dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Bali yang memiliki kewenangan di wilayah darat. Namun, berdasarkan laporan tim yang melakukan survei lapangan, pondasi bangunan lift kaca diketahui berada di wilayah pesisir atau ruang laut, sehingga menyarankan PT Indonesia Kaisi mengurus KKPRL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Sementara, saksi Kadek Sri Arini kepada Majelis Hakim mengungkapkan tidak tahu izin terkait kajian hidrologi karena bukan kewenangannya, kedatangan ke lokasi atas undangan dari Satpol PP Provinsi Bali untuk mengecek batas poligon. Saksi menambahkan, terdapat 4 titik koordinat serta laporan kajian dibuat pada tahun 2024 dan beberapa kali dilakukan update. Kajian terakhir setelah dilakukan rapat dengan Satpol PP Provinsi, menurut saksi, ketinggian bangunan 15 meter mencapai yang diukur dari bidang datar di pantai. Kalau jurang itu ditetapkan dengan kemiringan 45% dan dengan kedalaman 15 meter. Dan jika sebagian jurang ditetapkan lain oleh pemerintah kabupaten kota, setelah mendapatkan kajian terus dan kajian perencanaan dan hanya dinyatakan stabil dan diberikan rekomendasi gubernur. Sidang yang berjalan alot tersebut akan digelar kembali pada Selasa 21 Juli 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari penggugat. Rai Suantara dan Gung Kompiang, Bali TV. Pemirsa, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan atau YPLP PGRI Provinsi Bali menggelar talk show bertajuk Tata Kelola SDM Bali Unggul untuk Pendidikan Bermutu pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat sinergi antar satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama menghadirkan pendidikan yang bermutu dan mampu menjawab tantangan zaman.
Talkshow yang digelar YPLP PGRI Provinsi Bali menghadirkan narasumber pengawas Distrikpora Provinsi Bali, Dr. Andes Iwayan Suwiro MSI, MPD, dan pengawas Distrikpora Kota Denpasar, Eri Trisna Nurhayana, SPD MPD. Ketua Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wirate menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini mengangkat tema Tata Kelola SDM Bali Unggul untuk pendidikan bermutu dengan fokus membahas strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran mendalam, deep learning, penguatan iklim sekolah, peningkatan rapor pendidikan, hingga penguatan tata kelola sekolah. Forum ini diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih interaktif, sehingga setiap sekolah memperoleh inspirasi dan pembelajaran dari pengalaman sekolah lain maupun para narasumber. Selain menjadi bagian dari program kerja YPLP PGRI Provinsi Bali tahun 2026, kegiatan ini juga merupakan hasil sinergi antara pengurus provinsi dengan seluruh pengurus YPLP PGRI Kabupaten Kota di Bali dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan pendidikan. YPLP PGRI Bali juga berencana menindaklanjuti kegiatan tersebut melalui supervisi dan kunjungan ke sekolah-sekolah guna memastikan implementasi hasil diskusi berjalan optimal. Selaku pengurus perwakilan YPLP PGRI Provinsi Bali mengajak teman-teman pengurus perwakilan YPLP Kabupaten Kota, guru, kepala sekolah, ajak untuk selalu mengupgrade diri, memperbaiki diri menghadapi tantangan dunia pendidikan yang itu berkembang pesat untuk kedepannya. Jangan sampai kita nyaman terhadap sekarang apa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi tantangan ke depan jauh lebih berat sehingga kita selalu berubahlah. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Bali, Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Edi Mulia SMSI, menegaskan bahwa terwujudnya SDM Bali Unggul harus dimulai dari peningkatan kualitas manusia yang mengelola pendidikan. Menurutnya, kualitas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, dan seluruh unsur pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan layanan pendidikan melebihi kelengkapan fasilitas maupun teknologi yang dimiliki sekolah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wisnawa Punia, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan talkshow tersebut. Menurutnya, forum seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan tidak hanya di lingkungan sekolah PGRI, tetapi juga bagi dunia pendidikan secara lebih luas melalui lahirnya berbagai gagasan dan inovasi. Talkshow yang diinisiasi oleh teman-teman YPLP PGRI Bali, kami berharap dan kami menyarankan saran yang positif ya. Dari event-event seperti ini memiliki dampak insight untuk kemajuan dunia pendidikan lintas sektor sebenarnya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di dalam tadi, karena dikotomi swasta dan negeri itu sudah kita hilangkan terus pelan-pelan. Karena satu sisi dari kebijakan nasional untuk aspek pendanaan tidak dikenal lagi satuan pendidikan swasta dan negeri. Tapi semua memiliki hak yang sama untuk menyusun layanan pendidikan. Melalui talkshow ini, YPLP PGRI Provinsi Bali berharap lahir komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola sekolah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas kolaborasi antar satuan pendidikan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong sekolah-sekolah PGRI di Bali menjadi lembaga pendidikan yang adaptif, profesional, inovatif, dan semakin dipercaya masyarakat dalam mencetak generasi unggul. Yana dan Mastike, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Kali ini pemerintah Provinsi Bali menggelar pasar rakyat, berbelanja dan berbagi di alun-alun Kota Bangli Rabu 8 Juli 2026. TPPKK Provinsi Bali, Putri Koster menjelaskan bahwa pasar rakyat berbelanja dan berbagi akan dilaksanakan rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten kota di Bali. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, tetapi juga menjadi wadah memperkuat sinergi dan kolaborasi antar TPPKK Provinsi Bali dan TPPKK Kabupaten Kota se-Bali dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara, Ketua TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Sariasih Sedana Arte, mengatakan pasar rakyat berbelanja dan berbagi kali ini melibatkan sebanyak 109 peserta
yang terdiri atas 35 pelaku industri kecil dan menengah (IKM), 65 pelaku UMKM, dan 16 petani produsen langsung dari berbagai kabupaten kota di Bali. Seluruh peserta difasilitasi stand pameran secara gratis sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha lokal. Berbagai produk unggulan ditawarkan kepada masyarakat, mulai dari kerajinan tangan, pakaian, kain tenun, aneka kuliner, produk olahan pangan, daging, ikan, sayur mayur, buah-buahan, hingga berbagai kebutuhan dapur dengan harga yang terjangkau. Selain menjadi pusat transaksi produk lokal, pasar rakyat ini juga menghadirkan berbagai layanan publik, di antaranya layanan identitas kependudukan digital IKD, pelayanan keamanan pangan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kalau dari IKM itu ada 27 pedagang, kemudian dari UMKM ada 65, kemudian dari petani atau produsen langsung ada 16. Jadi total kurang lebih 109 ya. Ya, jadi memang kita atensi memang yang jualan ini langsung pelakunya. Jadi petaninya langsung, kemudian kayak telur kita sudah sampaikan bahwa produsennya langsung sehingga harga bisa dicek memang inilah sejatinya yang dinamakan pasar rakyat. Jadi harga memang harga dari produsen tidak ada up-up lagi. Lebih lanjut, Nyonya Sariasi Sedana Arta mengungkapkan, seluruh produk yang dijual dipasarkan dengan harga di bawah harga pasar, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pihaknya juga berharap pelaksanaan pasar rakyat di Kabupaten Bangli dapat menjadi sarana promosi berbagai produk unggulan daerah kepada kabupaten kota lain di Bali. Semakin dikenalnya produk-produk khas Bangli, diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran sehingga produk lokal Bangli dapat dipasarkan dan dinikmati masyarakat di seluruh kabupaten kota di Bali. Melalui pasar rakyat, berbelanja dan berbagi, pemerintah Provinsi Bali berharap mampu mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat daya saing produk lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hendra dan Edi, Bali TV. Disdikpora Bali dorong hapus dikotomi sekolah negeri dan swasta. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mendorong penghapusan dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta
sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Kolaborasi kedua sektor dinilai menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wisnawa Punya, menegaskan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak lagi terdapat perbedaan perlakuan antara satuan pendidikan negeri dan swasta, terutama dalam aspek pendanaan. Kedua jenis sekolah memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu. Ia menjelaskan masyarakat berhak memperoleh layanan pendidikan terbaik, namun apabila pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, maka peran sekolah swasta menjadi sangat penting. Karena itu pemerintah daerah mengajak seluruh sekolah swasta untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia Bali yang unggul. Menurutnya peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan sekolah negeri. Sinergi antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta menjadi keharusan agar layanan pendidikan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Dikotomi swasta dan negeri itu sudah kita hilangkan terus pelan-pelan. Karena satu sisi dari kebijakan nasional untuk aspek pendanaan tidak dikenal lagi satuan pendidikan swasta dan negeri. Tapi semua memiliki hak yang sama untuk menyusun layanan pendidikan. Jadi masyarakat berhak juga menerima layanan. Meskipun misalnya di keuangan, kemampuan keuangan pemerintah daerah belum bisa memenuhi untuk menyediakan layanan, dan barang tentu sektor swasta bisa dikolaborasikan dan bisa menyiapkan pendanaan tersebut. Dengan pendekatan tersebut, kualitas pendidikan di Bali diharapkan tetap terjaga tanpa membedakan sekolah negeri maupun swasta. Yana dan Mastike, Bali TV. Hampir 4.000 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Buleleng yang telah pensiun masih tercatat sebagai ASN aktif dalam database administrasi kependudukan. Kondisi serupa juga ditemukan pada ratusan anggota TNI dan Polri yang telah purna bakti. Persoalan ini mendorong pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan sistem sinkronisasi data untuk memperbaharui status pekerjaan para pensiunan. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menunjukkan hampir 4.000 pensiunan ASN belum mengubah status pekerjaan pada data administrasi kependudukan. Selain itu, sekitar 160 anggota TNI dan lebih dari 200 anggota Polri yang telah purna bakti juga masih tercatat sebagai personel aktif. Kepala Disdukcapil Buleleng, Made Juwartawan, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya membuat data kependudukan menjadi tidak akurat, tetapi juga berdampak langsung pada hak politik masyarakat. Dan untuk ASN itu juga masih banyak, ya, ada hampir 4.000-an yang belum berubah status pekerjaannya menjadi pensiunan. Ya. Kemudian kalau PKK ini kenapa kita perlu gerakan bersama, seperti yang kita sampaikan bahwa untuk pencapaian untuk semua tertib administrasi itu tidak bisa sendiri dicapai. Anggota TNI dan Polri yang telah pensiun namun masih berstatus aktif dalam database tidak dapat masuk ke daftar pemilih saat pemilu. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi sinkronisasi administrasi kependudukan terintegrasi atau SAKTI. Sistem ini dirancang untuk mempercepat pembaruan status pekerjaan pensiunan ASN maupun purna bakti TNI dan Polri melalui sinkronisasi data antar instansi. Bupati Inyoman Sucitra menilai pembaruan data kependudukan menjadi kebutuhan mendesak. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat, termasuk hak pilih, tidak hilang akibat data administrasi yang belum diperbarui. Karena dengan akurasi data nanti, sistem digitalisasi ini, kita mendapatkan data yang valid, sehingga yang pertama, kita bisa merencanakan program dengan validitas ini, valid datanya. Jadi program-program untuk masyarakat di pemerintahan. Perencanaan. Kemudian juga untuk perlindungan sosial, pelayanan publik, dan juga untuk yang penguatan demokrasi. Yasri Yuli, Bali TV.
Pemirsa, Desa Adat Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, kembali melaksanakan upacara Ngusabe Desa dan Ngusabe Nini yang dirangkaikan dengan karya Piodalan Mepedudusan Agung, Menawa Ratna, Mendasar Carulabuh Gentuh. Upacara sakral ini menjadi momentum penting bagi krama adat untuk memohon keselamatan, kesuburan, serta kemakmuran bagi seluruh wilayah desa. Pendesa adat Sibang Gede, Inyoman Suryanto, didampingi Ketua Panitia Iketut Dharma, mengatakan pelaksanaan Ngusabe Desa dan Ngusabe Nini kali ini memiliki makna yang sangat istimewa karena terakhir kali dilaksanakan sekitar 30 tahun lalu. Tradisi ini kembali digelar sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur sekaligus memperkuat nilai-nilai adat, budaya, dan spiritual masyarakat Desa Adat Sibang Gede. Menurutnya, upacara Ngusabe Desa dan Ngusabe Nini bertujuan memohon kesuburan pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas limpahan kemakmuran dan kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat. Rangkaian karya diawali dengan prosesi pecaruan sebagai bentuk penyucian alam, dilanjutkan dengan pengeresikan di seluruh Pelinggi. Puncak pelaksanaan Ngusabe Desa dan Ngusabe Nini dipusatkan di Madya Mandala dan dipuput oleh 5 sulinggi yang memimpin seluruh rangkaian upacara keagamaan. Iki pituduh Sang Yajamano, itu ring tanggal 11 ke melarang penyepian. Penyepian ring subak, ikrama subak nenten kedadosan mekaryo, ring subak ngelantur ring subak kering, ngelantur ring pelemahan pikiang, sami kegiatan nike ditiadakan. Simulnya pasar pikiang jadi ketutup 1 hari full. Wargi mekaryo kedadosan yenten ring pelemahan lan ling wewidangan di Sibang Gede. Umpaminya wenten keraman pikiang tani ngelar mekaryo ring luar Sibang Gede duruseng. Yen wenten jadi ngelarang pelelungan duruseng. Yen wenten jadi ngelarang napi asane kewentenan hidup penglistrik nika kedadosan. Sane tendados wantah nyepiang karang muah carik jika ngangeneng simul kita kalau nenten ngelarang pekaryan di suang-suang sawah risa suang widangan. Lebih lanjut, Nyoman Suryanto menjelaskan bahwa setelah seluruh rangkaian inti dari upacara Ngusabe Desa dan Ngusabe Nini ini selesai, krama desa akan melanjutkan prosesi berikutnya. Rencananya, upacara Mahajarajar akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli mendatang. Rangkaian tersebut menjadi bagian penutup dari keseluruhan karya yang telah dipersiapkan oleh krama Desa Adat Sibang Gede sebagai wujud bakti dan serada kepada Ida Sang Hyang Widiwasa serta upaya menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta sesuai nilai-nilai Trihita Karana. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pemerintah antisipasi bencana asap dan kebakaran di musim kemarau. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi.
Pemirsa, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia terus melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana asap akibat kebakaran lahan gambut pada musim kemarau saat ini. Sementara itu untuk di Bali sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk Satgas dalam mengantisipasi TPA-TPA yang ada di Bali agar tidak terjadi peristiwa kebakaran seperti di TPA Jatiwaringin. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Mohjamhur Hidayat pada Technical Working Group dan Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution ke-27 di Nusa Dua, mengatakan polusi udara lintas negara memang setiap tahun terjadi. Semua negara di Asia Tenggara telah beberapa tahun yang lalu melakukan mitigasi terhadap potensi bencana asap akibat kebakaran lahan gambut. Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap penanganan bencana kebakaran lahan dan terbukti sejak beberapa tahun yang lalu, titik-titik api kebakaran lahan bisa menurun. Langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan menggerakkan pemilik-pemilik konsesi lahan dan juga masyarakat untuk selalu mengairi lahan gambutnya, sehingga ketika musim kemarau panjang, lahan gambut itu masih tetap basah. Metode mengairi lahan gambut dengan sistem kanal blocking atau pembuatan danau-danau kecil seperti embung-embung supaya lahan gambutnya terairi terus menjadi solusi selama musim kemarau. Indonesia punya komitmen yang kuat dan terbukti bahwa sejak dari beberapa tahun yang lalu terus menurun, titik api bisa menurun karena ada satu langkah mitigasi, diantaranya dengan menggerakkan pemilik-pemilik konsesi lahan dan juga masyarakat untuk selalu mengairi lahan gambut, ya, sehingga ketika musim panas yang panjang, gambut itu masih tetap basah. Ditambahkan, dalam mengantisipasi musim kemarau di Bali, agar tidak terjadi kebakaran seperti di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi TPA yang ada. Diketahui, pada tahun 2023, TPA Suwung terbakar hebat. Semua kita udah suratin, seluruh TPA, Bupati Wali Kota mereka bekerja keras memastikan itu. Dan kita punya satgas yang sedang dibentuk untuk memonitor satu persatu TPA pembuangan akhir yang sekarang menghadapi musim panas itu. Raiswantara, Bali TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, persidangan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terdakwa 4 warga negara Bangladesh di Pengadilan Negeri Singaraja diwarnai keberatan dari tim kuasa hukum. Pihak pembela menilai terdapat kejanggalan sejak proses penyidikan hingga persidangan, termasuk penggunaan penerjemah bahasa bagi para terdakwa. Empat terdakwa, yakni Islam MD Dim Abdul Rahman, MD Ayub Khan, MD Samimia, dan Muhammad Sanaullah menjalani sidang lanjutan atas perkara dugaan TPPO yang berawal dari kasus penyekapan warga negara Bangladesh di sebuah villa di Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak pada Februari 2026. Kuasa hukum para terdakwa, I Gusti Putu Adi Kusumajaya, mengatakan kliennya tidak memperoleh penerjemah yang sesuai. Menurutnya, terdakwa menggunakan bahasa Bangladesh, namun selama proses hukum hingga persidangan didampingi penerjemah bahasa Hindi. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pemahaman para terdakwa terhadap proses hukum yang dijalani. Ini yang terjadi. Dan sekarang dampaknya adalah ini si SH ini meras keluarga para korban yang di sini yang dijadikan terdakwa. Posisi SA sekarang apa di Indonesia apa sudah dideportasi? Kemarin katanya dipulangkan. Informasi yang kami dengar dari pihak lapas kemarin bahwa mereka dipulangkan. Dan itu juga sangat janggal. Kenapa masih ada permasalahan hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga imigran gelap yang harus melalui proses deportasi kan. Kenapa buru-buru dipulangkan? Ada apa ini? Ini sangat aneh sekali prosesnya. Iya. Seharusnya kan mereka deportasi melalui mekanisme deportasi. Ada di karantina, apa istilahnya ada mungkin penyanderaan dulu atau penahanan dulu. Tetapi kenapa kok mendadak langsung deportasi?
Dan yakin nggak apa yang mereka berikan keterangan dari sana itu benar? Mohon maaf. Dari Bangladesh. Kemarin kita sudah melalui Babu berkomunikasi dengan dengan kedutaan Bangladesh. Dan jawaban dari sana bahwa harus menggunakan advokat. Makanya Babu menghubungi kami. Kenapa? Sejak awal mekanisme hukum yang diterapkan terhadap mereka ini sudah murni kriminalisasi hukum. Tidak ada yang sesuai. Itu. Selain itu, kuasa hukum juga mendalilkan adanya dugaan kekeliruan dalam proses penyidikan. Menurut versi pembela, salah satu pihak yang sebelumnya disebut sebagai korban diduga berperan dalam merekayasa peristiwa penyekapan. Dalil tersebut menjadi bagian dari pembelaan yang akan dibuktikan dalam persidangan. Hingga saat ini, perkara masih bergulir di Pengadilan Negeri Singaraja. Majelis hakim akan menilai seluruh alat bukti, keterangan saksi, maupun pembelaan yang diajukan para terdakwa sebelum menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian maupun jaksa penuntut umum atas dalil yang disampaikan kuasa hukum dalam persidangan tersebut. Yasri Yuli, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan lebih dari 3,6 miliar rupiah kepada 30 subak untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi. Bantuan yang bersumber dari APBN ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sutijero menyebut sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Buleleng juga mengalokasikan berbagai program pendukung bagi petani melalui anggaran daerah. Jika digabungkan, total dukungan untuk sektor pertanian mencapai belasan miliar rupiah. Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya digabungkan semua bantuan sekitar 12 miliaran mereka. Untuk subak aja. Kan udah berjuang untuk di provinsi, sementara kan kita 90% insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Yang masuk kawasan LP2B atau KP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Selain pembangunan sarana pertanian, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi subak, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, hingga pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi lahan sawah yang masuk kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PKPP Buleleng, Gede Melandrat menjelaskan bantuan tahap kedua ini difokuskan untuk pembangunan jaringan irigasi, drainase, bendungan kecil, serta sumur bor di wilayah yang mengalami penurunan debit air. Seluruh penerima merupakan subak yang berada di kawasan LP2B guna menjaga luas baku sawah. Sekarang ini adalah mengarah kepada infrastruktur pengairan atau irigasi. Jadi irigasi, drainase, terus dam, terus sumber pompa air yang memang kondisi debit air di sebuah kawasan atau subak memang terjadi penurunan debit. Maka teman-teman di subak meminta sumber bor. Perbaikan dijadwalkan dimulai awal Agustus saat debit air menurun sehingga pengerjaan tidak mengganggu kebutuhan air petani. Infrastruktur irigasi yang lebih baik diharapkan mampu memperlancar distribusi air dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Yasri Yuli, Bali TV. Kolaborasi Seoul Arts dan Isi Bali hadirkan drama tari Godogan di PKB 2026. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok. Es luwak
tarik melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white coffee nikmat enak, bikin nagih kau. Mau luwak white coffee kau, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, mahasiswa dari Seoul Institute of the Arts berkolaborasi dengan mahasiswa ISI Bali mempersembahkan drama tari Godogan dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Pementasan yang berlangsung di Gedung Sirarnawe, Taman Budaya Bali, Denpasar pada Rabu 8 Juli 2026 malam sukses menyedot penonton yang memenuhi deretan kursi di gedung tersebut. Rabu 8 Juli 2026 malam, penonton Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 menyaksikan sebuah perjumpaan budaya yang langka, yaitu gamelan Bali berpadu harmonis dengan musik tradisional Korea Selatan dalam satu panggung. Nada-nada gong kebiar yang dinamis berkelindan dengan irama musik tradisional Korea yang ritmis. Perpaduan dua tradisi musik dengan latar budaya berbeda itu mula-mula hadir dalam sebuah konser bertajuk Bayu Nada. Kolaborasi yang digarap Seoul Institute of the Arts, Korea Selatan bersama Institut Seni Indonesia ISI Bali itu tidak sekedar menghadirkan pertunjukan artistik. Karya tersebut menjadi simbol eratnya hubungan budaya Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus membuka ruang bagi seniman muda kedua negara untuk saling belajar, berkreasi, dan melahirkan karya bersama. Sebagai puncak, mahasiswa dari negeri Ginseng dan Pulau Dewata mementaskan Pangeran Kodok Prince Frog. Cerita kearifan lokal Bali ini mengisahkan I Godogan, yakni pangeran jenggala yang terlahir sebagai seekor kodok dari sebuah keluarga petani di desa Magetan. Petunjuk Dewata Agung akhirnya berhasil membuang topeng kodoknya untuk kembali ke wujudnya semula sebagai pangeran jenggala. Garapan teater tari ini terinspirasi dari cerita rakyat Bali. Godogan yang secara kolaboratif dituangkan dengan memadukan unsur-unsur seni tari dan musik Bali dengan kesenian barongsai Talkum Korea Selatan. Budayawan Profesor Iwayan Dibio mengatakan, garapan ini dimaksudkan untuk membangun interaksi dan dialog budaya di antara kedua negara. Profesor Dibio yang juga koreografer tari tersebut menjelaskan, proses kolaborasi telah berlangsung melalui pertukaran akademik antara kedua institusi. Seniman Bali memperkenalkan unsur-unsur tari Bali, mulai dari gerak, musik, hingga karakter ekspresi kepada mahasiswa Seoul Institute of the Arts. Menurutnya proses penciptaan karya bersama tidak lepas dari berbagai tantangan karena masing-masing budaya memiliki karakter dan pakem tersendiri. Namun perbedaan tersebut justru menjadi kekuatan dalam melahirkan karya baru. Drama Tari Godogan menjadi hasil kolaborasi yang mengangkat kisah perjalanan penyucian diri hingga perubahan seorang tokoh menjadi sosok yang lebih baik. Cerita tersebut kemudian dikemas dengan perpaduan unsur seni Bali dan Korea. Bentuknya adalah sebuah drama tari dengan lakon cerita rakyat Bali, yaitu Godogan. Mengapa Godogan? Karena di Korea sendiri cerita rakyat memang sangat populer dan kita mencari cerita-cerita yang memang nafasnya sama. Oleh karena itu kita pilih cerita rakyat ini. Nah, di dalam garapan ini kita juga mengacu kepada tema sentral PKB, yaitu penyucian diri, di mana bagian Godogan yang kita tampilkan itu adalah bagian dari purifikasi seremoni. Jadi
ritual penyucian dari godokan agar dia bisa menemukan wujudnya dari kodok menjadi Pangeran Jenggala. Jadi itu yang kita tampilkan dengan menampilkan berbagai jenis kesenian dari Korea dan Bali, dan itulah yang akan kita wujudkan setelah melalui proses yang tidak terlalu panjang sebetulnya. Di sini cuma seminggu, di Korea seminggu, dan oleh karena itu kita sangat berbangga ternyata ada sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada penonton di sini. Dalam proses produksinya, sebanyak 25 seniman Korea Selatan berkolaborasi dengan 15 mahasiswa Bali. Proses latihan dilakukan secara bergantian di Bali dan Korea Selatan. Sebelumnya, founder Seoul Institute of the Art, Yoo Dong-hyung atau Mr. Yoo, mengatakan ketertarikannya terhadap Bali menjadi dasar terjadinya kerjasama dengan Bali. Menurutnya, kekayaan seni dan budaya Bali memiliki nilai universal yang mampu menjembatani hubungan antar bangsa. Ari Wiratmaja, Bali TV. Usai penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Festival Seni Bali Jani atau FSBJ ke-8 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 11 hingga 25 Juli 2026 di Taman Budaya Art Center Provinsi Bali. Festival yang menjadi ruang apresiasi seni modern, kontemporer, dan inovatif ini akan melibatkan ribuan seniman dengan puluhan sajian mulai dari pergelaran parade, lomba, lokakarya, sarasehan, pameran hingga penganugerahan Bali Jani Nugraha. Mengusung tema Atma Kerti, Kembara Sukma, Festival Seni Bali Jani ke-8 2026 mengangkat makna perjalanan jiwa menuju kemarhadikaan yang suci. Tema tersebut diterjemahkan dalam 5 konsep utama penyelenggaraan, yakni eksplorasi, eksperimentasi, lintas batas, konstekstual, dan kolaborasi. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana mengatakan, berbeda dengan pesta kesenian Bali yang berfokus pada seni tradisi, Festival Seni Bali Jani menjadi wadah bagi perkembangan seni modern, kontemporer, dan inovatif sekaligus ruang regeneratif bagi generasi muda yang berkarya di bidang seni kreatif. Menurutnya, penyelenggaraan FSBJ tahun ini menghadirkan sejumlah inovasi yang memperluas gaung festival hingga tingkat nasional. Ia menjelaskan lomba konten kreatif, penulisan naskah drama, hingga penulisan naskah teater kini dapat diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Selain itu, pelaksanaan sarasehan dan lokakarya juga disiarkan secara daring sehingga masyarakat di luar Bali dapat mengikuti diskusi sekaligus memberikan masukan secara langsung. Inovasi lainnya hadir melalui pergelaran Pendrock Pregina Production yang menjadi warna baru dalam FSBJ ke-8. Kehadiran parade musik rock dinilai menjadi strategi untuk memperluas ruang ekspresi seni bagi generasi muda sekaligus memperkenalkan kembali lagu-lagu rock yang pernah populer kepada generasi sekarang. Kalau dikatakan unik ya lebih mengacu kepada inovasi yang kita laksanakan berkaitan dengan Festival Seni Bali Jani yang ke-8 tahun 2026 ini. Ya tentunya kita ingin gaungnya lebih luas. Karena ini kita melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat nasional, umum ya, nasional, seperti lomba-lomba yang dilaksanakan, mungkin ada lomba konten kreatif itu melibatkan secara nasional, kemudian juga ada beberapa seperti penulisan naskah drama, kemudian juga membuat naskah teater itu. Jadi di sana kita membuka secara nasional yang dulunya khusus untuk masyarakat Bali. Itu yang dapat kita lakukan. Artinya bagaimana, dan juga ada ketika kita melaksanakan sarasehan, kemudian lokakarya yang ingin menyaksikan itu, yang itu pesertanya juga kita ada online. Mereka yang ada di luar Bali bisa menyaksikan itu dan memberikan pendapat, masukan, jadi masyarakat secara umum dapat ikut berperan aktif di dalam kegiatan itu. Ya, seperti parade rock itu memang itu bagaimana kita agar generasi muda sekarang
dia paham, artinya tahu ternyata ada lagu-lagu yang memang dulu ngetren ya, sekarang mulai meredup, dan ternyata setelah itu kita coba untuk kita tampilkan, dan ternyata generasi muda sangat tertarik dan dia baru tahu tentang itu, gitu. Sangat tertarik. Festival Seni Bali Jani ke-8 2026 diharapkan semakin berkembang dan semakin dikenal tidak hanya oleh masyarakat Bali, tetapi juga masyarakat nasional hingga internasional. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan pimpinan DPR gelar pertemuan bersama Menaker dan TikTok. Ngepat juga ya, empat tumpang alit-alit lagi papat nganggen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mempertemukan perwakilan TikTok dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Pertemuan untuk membahas isu pemecatan yang terjadi di grup bisnis TikTok Tokopedia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menggelar pertemuan dengan perwakilan dari perusahaan platform digital TikTok, baik perwakilan dari China maupun yang di Indonesia, dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 6 Juli. Pertemuan dilakukan guna membahas isu pemutusan hubungan kerja PHK terhadap sejumlah karyawan di Indonesia. Dasko mengungkapkan DPR menginisiasi untuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan TikTok dengan Kementerian Ketenagakerjaan dikarenakan ramainya isu PHK yang diperbincangkan di media sosial belakangan ini. Beberapa hari terakhir ini, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kemudian menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka. Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog.
Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok e-commerce Indonesia, Stephanie Susilo, menegaskan bahwa tidak ada pemecatan di TikTok ataupun grup Tokopedia. Yang dilakukan adalah penataan tenaga kerja. Stephanie menjelaskan bahwa dalam program penataan itu ada yang telah memilih kompensasi dan bekerja di tempat lain. Stephanie menambahkan grup bisnis TikTok dan Tokopedia sendiri saat ini sedang membuka rekrutmen. Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Sementara Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee mengapresiasi langkah yang dilakukan DPR sebagai respon di tengah isu PHK di internal TikTok Group. Ia juga mengapresiasi upaya yang dilakukan manajemen TikTok Group yang tetap membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk tetap bekerja di berbagai lini usaha yang dijalankan. Apresiasi kepada pimpinan DPR ya, dengan cepat merespons apa yang banyak ya pertanyakan oleh masyarakat dan tadi juga sudah diklarifikasi oleh Presiden Director dari TikTok Indonesia, Ibu Stephanie. Yang kedua, kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa ya bekerja di lini usaha yang lain. Joli Suharti dan Ketut Sumadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Ya pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.